Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan soal fisika yang bersumber dari buku pintar belajar fisika atau LKS Fisika. Nah, pada bab fluida dinamis, kita akan bahaskan 5 soal terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, kita mulai dari nomor 1. Di sini soalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah air ya, di mana air ini mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C ya. Nah, di sini ada perbandingan luas penampang A, B, C. B dan C adalah 6 banding 5 banding 4. Kalau kecepatan aliran pada pipa C sama dengan V, maka cepat aliran pada pipa A itu adalah berapa? Nah, oke ya, kita pertama tuliskan dulu yang diketahui. Nah, yang pertama ada perbandingan dari luas A dan perbandingan dari luas B dan C ini adalah 6 banding 5 dibanding 4 ya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah di sini juga diketahui bahwa cepat aliran pada pipa C sama dengan V. Kita tulis ya, VC di sini sama dengan V. Maka cepat aliran pada pipa A ini adalah berapa, gitu ya. Nah, di sini adik-adik pada soal ini berlaku prinsip asas kontinuitas. Nah, kita bisa rumuskan di sini. Nah, yaitu tentang yang namanya adalah asas kontinuitas ya. Nah, apa itu asas kontinuitas? Asas kontinuitas itu menyebutkan bahwa debit pada setiap sisi A, B, dan C itu adalah konstan, atau kita bisa sebut jumlah aliran air yang mengalir melalui A, B, dan C adalah konstan, sehingga QA sama dengan QB sama dengan QC ya. Nah, atau debit ini juga bisa kita rumuskan sebagai perkalian antara luas penampang, kita sebut dengan A, dikalikan dengan kecepatan. Nah, maka di sini menggunakan perumusan ini kita dapat rumuskan bahwa debit pada masing-masing sisi A, B, dan C adalah sebagai berikut, yaitu luas pada A dikalikan VA. Nah, kemudian dikalikan luas pada B kalikan VB sama dengan luas pada C dikalikan VC. Nah, demikian. Lalu kita lihat, nah di sini yang ditanya adalah hubungan antara VC dan VA. Maka kita langsung saja ambil perumusan yang melibatkan sisi A dan sisi C. Nah, kita bisa ambil ini sisi A dengan sisi C. Nah, di sini kita rumuskan A dikalikan VA itu sama dengan AC dikalikan VC. Nah, oke, dari perumusan ini juga kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu luas A dibagi luas C sama dengan kecepatan C dibagi VA. Nah, lalu dari perumusan ini dapat kita lihat bahwa perbandingan pada sisi A dibandingkan perbandingan pada sisi A dan sisi C itu adalah 6 banding 4. Nah, maka dapat kita tuliskan di sini. Nah, luas A dibanding luas C adalah 6 banding 4. Nah, kecepatan pada C itu adalah V ya. Nah, VA ini yang ditanyakan. Maka ini dapat kita sederhanakan ya. Ini sama dengan 6 banding 4 adalah 3 banding 2. Ini sama dengan V per VA. Atau dari sini bisa kita tuliskan bahwa kecepatan A ini sama dengan, ini kita kalikan silang ya, 3 kali VA, 2 dikali V. Maka kecepatan pada A ini adalah 2 per 3 V. Ini jawabannya adalah D. Nah, seperti berikut ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mengerti, ya kita bisa
lanjutkan ke persoalan-persoalan berikutnya. Misalnya kita bisa bahas soal pada nomor 2 di sini. Oke, saya salin dulu. Nah, oke, kita bahas nomor 2 ya, adik-adik. Nah, oke, di sini ini dengan cara yang sama ya. Nah, kita bisa ulangi ya. Oke. Nah, pada soal ini ya ada 3 sisi pipa ya. Maksudnya 3 luasan pipa ya. Ini ada A, lalu mengalir ke B, lalu mengalir ke C dengan luas yang berbeda. Nah, di sini diketahui bahwa perbandingan luas penampang A dan penampang C adalah 8:3. Nah, kita tuliskan dahulu bahwa perbandingan luas pada A dibagi pada C ini adalah 8:3 atau 8/3. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa cepat aliran pada A itu adalah V. Nah, maka cepat aliran pada C itu berapa? Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa buat asas kontinuitas di sini bahwa perkalian antara luasan pada A dikalikan kecepatannya itu sama dengan perkalian antara luasan pada C dikalikan kecepatannya. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa rumuskan bahwa kita dapat rumuskan sebagai berikut. AA kemudian kita bagi dengan AC ya. Ini jadinya VC dibagi VA gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa AA dibagi AC itu nilainya adalah 8:3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini 8/3. Nah, VC-nya ditanyakan, VA-nya sama dengan V. Maka di sini VC-nya sama dengan 8/3 V. Nah, kita dapat ya, ini jawabannya E ya. Karena terpotong tadi ya. Kunci jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah E gitu. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, kalau paham ya kita bisa lanjutkan soal yang berikutnya. Masih di masalah asas kontinuitas. Oke. Oke, kita lanjutkan sekalian ya. Kita bisa bahas 2 nomor sekaligus di sini ya. Nah, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nah, oke. Nah, saya kopas dahulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, oke ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kita mulai ya adik-adik. Nah, di sini lagi-lagi soal kontinuitas ya, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar pipa berikut. Nah, air mengalir dari pipa dari A ke B terus ke C ya. Perbandingan luas penampang A dan C adalah 8:3. Nah, ini sepertinya soalnya sama ya. But it's okay, kita ulang lagi ya. Perbandingan pada luas A dan luas C di sini itu adalah 8/3. Nah, jika kecepatan aliran pada pipa A adalah ini adalah apa ya? Ini kurang jelas ya. Nah, VA gitu ya. Nah, pada pipa A adalah V mungkin ya. Nah, sepertinya sama deh. Nah, oke ya. It's okay. Nah, ini terpotong soalnya, maka kecepatan aliran pada pipa C itu berapa? Gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai asas kontinuitas seperti pada soal sebelumnya. Begitu ya. Nah, oke. Nah, maka dari sini AA dikalikan VA sama dengan AC dikalikan VC ya. Di sini bisa ditulis menjadi AA dibagi luas pada C sama dengan VC dibagi VA. Nah, maka di sini terdapat perbandingan luas A dan luas C adalah 8/3. Lalu segini sama dengan VC, kecepatan pada A adalah V. Maka di sini hasilnya VC sama dengan 8/3 V. Nah, di sini jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, oke.
Paham ya di sini adik-adik ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya ke soal nomor 4. Oke. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak gambar berikut. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm kuadrat, kita tulis ya, A1 8 cm pangkat 2, dan laju zat cair pada V2 adalah 2 meter per sekon. Nah, di sini harusnya ada A2 ya adik-adik ya. Ini A2-nya di sini adalah 2 ya. Ini karena soalnya terpotong. Nah, ini saya ambil dari buku yang aslinya ya. Ini A2-nya 2 ya. Nah, 2 cm kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa besar V1? Nah, oke, kita bisa ambil prinsip kontinuitas antara titik 1 di sini dan titik 2 di sini. Maka di sini kita dapat cari A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2, gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu kita bisa lanjutkan ya. Kita masukkan nilai-nilainya. A-nya adalah 8. Nah, 8 cm pangkat 2. V1-nya ditanyakan. A2-nya adalah 2 cm pangkat 2. V2-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini ada cm kuadrat bisa dicoret ya. Maka di sini V1-nya 2 kali 2 4 ya. Dibagi 8 ya. Ini 4 per 8 meter per sekon. Nah, kita bisa disederhanakan ya, ini menjadi 1 per 2 meter per sekon, atau hasilnya sama dengan 0,5 meter per sekon. Maka kita dapat ya, jawabannya adalah A. Begitu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik ya karena sudah menyimak. Oke, nanti pada pembahasan berikutnya kita akan bahaskan soal tentang prinsip aplikasi dari prinsip Bernoulli. Begitu ya. Untuk part yang pertama ini kita hanya bahaskan soal tentang kontinuitas. Oke, terima kasih karena sudah menyimak ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.